Selamat pagi sahabat BBL, TLW yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 14 Februari 2025, kita akan belajar. Tema pembelajaran pagi hari adalah mujizat memuliakan Tuhan. Allah mempunyai berbagai cara untuk menyediakan bagi kita. Ada dua cara utama yang Ia pakai, yaitu berkat dan mujizat. Berkat dan mujizat itu seperti dua pintu yang berdampingan. Pintu yang pertama bertuliskan mujizat dan pintu satunya bertuliskan berkat. Kebanyakan orang Kristen akan berlari ke pintu mujizat. Setiap waktu berkata, saya ingin mujizat, saya ingin hidup di bawah kuasa mujizat Allah. Berkat dan mujizat sama-sama berasal dari Tuhan. Tetapi kita harus tahu, ada perbedaan dalam keduanya dalam hal bekerja dalam kehidupan seseorang. Kita pun percaya bahwa mujizat itu benar-benar terjadi sampai hari ini. Namun, mujizat bukanlah yang terbaik dari Allah. Tidak ada yang salah dengan mujizat. Namun, berkat adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan berikan bagi kita orang percaya. Jangan salah paham terhadap pernyataan saya bahwa saya sampai hari ini tetap percaya mujizat dan saya kerap melihat mujizat, bahkan menerima mujizat itu. Tuhan Yesus pakai mujizat seperti sebuah bel. Tujuannya adalah untuk menarik orang-orang datang kepada dirinya. Tujuannya untuk menangkap atau memberi perhatian pada mereka. Dan juga Tuhan bertujuan untuk meneguhkan pemberitaannya. Oleh karena itu, sekalipun kita perlu banyak mujizat supranatural Allah, hal itu menunjukkan tujuannya adalah untuk menunjukkan Allah kepada mereka. Allah itu nyata, tetapi hidup tidak akan berkelanjutan karena mujizat. Karena apa? Karena Allah ingin kita berjalan dalam berkat-Nya. Karena dalam berkat-Nya kita bisa hidup dalam jangka waktu yang panjang. Berkat lebih baik daripada mujizat. Kita mau belajar bahwa mujizat adalah, definisi mujizat adalah peristiwa meniadakan atau penangguhan hukum alami. Jika sesuatu bisa dijelaskan secara alami, maka itu bukan dikatakan mujizat. Allah adalah pencipta hukum-hukum alami. Tuhan tidak ingin kita keluar dari sistem alami, karena itu tidak normal atau abnormal. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memikirkan segalanya dalam sedalam-dalamnya. Dia memikirkan begitu lupa. Ketika Ia berbicara, perkataannya mengemas segala sesuatu. Apa yang Allah pikirkan dan membuat hal itu terwujud, semua sudah tersusun dalam hatinya. Dan semua, Dia katakan, semua sangat baik. Jadi ketika Allah menggantikan atau menangguhkan hukum alam yang Ia menciptakan, itu adalah suatu pengecualian. Dan itulah yang disebut mujizat. Mujizat bukanlah cara hidup Allah yang benar. Yang saya ulang, mujizat bukanlah cara hidup Allah yang benar-benar maksudkan untuk kita. Ia ingin kita belajar bagaimana beroperasi dalam hukum-hukum alam yang Ia ciptakan. Jika kita tidak berjalan dalam apa yang telah Allah ajarkan dalam firman-Nya, maka kita akan mengalami yang namanya stres, sengsara, kepahitan, hidup dalam pertengkaran, percekcokan, perselisihan, hingga dampak yang tidak mau mengampuni, hingga kita bisa memiliki berbagai jenis masalah. Kita saat itu membutuhkan yang namanya mujizat. Mujizat akan mengatasi hukum alam ini. Namun, jika kita berjalan di dalam kasih, berjalan dalam sukacita dan damai sejahteranya Allah, kita tidak akan membutuhkan mujizat. Allah sangat mengasihi kita. Tetapi jika kita mau belajar bagaimana bekerja sama dan berjalan dalam berkat-Nya, maka kita tidak membutuhkan mujizat. Kita harus mau belajar berjalan dalam berkat-Nya daripada memohon mujizat. Yang mujizat yang sama juga bisa dalam era keuangan. Di area itu juga ada hukum-hukum Allah yang Allah ciptakan tentang cara penyediaan. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberkati pekerjaan tangan kita. Seperti kita bisa lihat di Ulangan 28 ayat 8 dikatakan, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu
di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita juga bisa lihat di Ulangan 28 ayat 12 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yaitu langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga apa? Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan memberi pinjaman. Jadi kita di sini dikatakan kita harus punya pekerjaan. Apapun juga jenis pekerjaan, Tuhan sanggup memultiplikasikan. Tuhan sanggup melipat gandakannya. Allah bisa melakukan mujizat dengan memberkati kita, ya, membangun rumah melalui orang-orang yang Dia pertemukan pada kita. Saat kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membangun rumah, namun saya lebih suka memiliki uang di bank dan membangun atau membeli rumah pada saat membutuhkannya. Nah, dari situ saya bisa memberikan sedikit kesaksian bagaimana pada saat bagaimana Tuhan pertemukan dengan orang yang menolong saya untuk membangun rumah. Pada saat itu saya benar-benar tidak memiliki uangnya cukup untuk membangun, tapi saya percaya dan beriman, dan pada waktu Tuhan mewujudkan hal itu melalui mujizat, dan saya ditolong oleh orang tersebut dan saya bisa membangun rumah. Tapi berikutnya saya pun tidak menginginkan hal itu, karena saya harus menunggu. Dengan ini saya dikatakan lebih baik saya memiliki uang di bank untuk membangunnya, membeli pada saat membutuhkannya. Jadi sekali lagi, itulah perbedaan berkat dan mujizat. Mujizat melibatkan, tadi dikatakan melibatkan peniadaan atau penanggalan hukum alami yang Allah ciptakan di hukum alam ini. Karena Allah tidak sembarangan meniadakan atau menghentikan hukum tersebut. Karena hukum dan alam dari awal Allah ciptakan, dikatakan tadi semuanya sungguh amat baik. Jadi mujizat selalu hanya cukup untuk kita bisa melewati, dan itu tidak akan pernah berkelimpahan. Sebagaimana dicontoh di Alkitab dikatakan, mana memenuhi satu kebutuhan, tetapi itu bukan suatu kelimpahan. Jika kita hidup dari mujizat ke mujizat, kita sedang hidup dari krisis satu ke krisis yang lain. Jadi harus ada beberapa kebutuhan yang genting, yang kritis dalam hidup kita sebelum Allah memberikan mujizat. Jika kita mengalami masalah keuangan, sekali lagi, jangan berdoa untuk menerima mujizat, karena keadaan itu akan muncul kembali. Memang kita pada saat genting seperti itu, kita sangat butuh Tuhan bagaimana cara untuk dapatkan uang dalam waktu yang cepat. Sepertinya kita memotong sebatang tanaman rambat sampai rata dengan tanah. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena tanaman tersebut akan muncul kembali, karena akar masalah belum dicabut. Akar masalah belum dikeluarkan, ditangani dengan sempurna. Artinya, jika kita butuh mujizat, dari mujizat satu ke mujizat yang lain, bulan depan, tahun depan, karena kita tidak bekerja sama dengan dan mengalir dengan hukum alam, itu hidup dari satu krisis ke krisis yang lain, dari satu mujizat ke satu mujizat lain. Padahal kita harus tahu, ada cara yang lebih baik, yaitu hidup dari berkat Tuhan dan belajar dari apa yang firman Tuhan katakan tentang cara hidup yang makmur, dan kita tinggal mempraktekannya. Kita dapat mengalami yang namanya campur tangan supranatural, tetapi sekali lagi itu pun terjadi dari satu krisis kepada krisis yang lain. Mujizat sekali lagi dikatakan hanya bersifat sementara. Mujizat tidak akan terjadi menjadi sesuatu yang terjadi setiap hari. Namun berkat Tuhan datang melalui hal-hal yang alamiah. Ia bertumbuh dan membutuhkan waktu. Nah, di saat itu kan membutuhkan waktu. Kita harus menanam benih dan menyiraminya. Jadi di situ dikatakan dibutuh beberapa usaha, dan berkat jauh lebih melimpah daripada mujizat. Berjalan dalam berkat Tuhan mengharuskan kita bekerja sama dengan Tuhan, dan kita mengaksesnya dengan iman. Allah menciptakan hukum alam dan rohani untuk kita hidupi. Ketika kita mengalami mujizat, mengalami campur tangan sementara, pada akhirnya apa?
Allah akan mengembalikan segalanya kepada hukum rohani. Jadi, maka kita bisa melihat pada saat seseorang mengalami mujizat kesembuhan, saat orang mengalami sakit penyakit dan mengalami kesembuhan, namun yang menjadi penyebab tidak terselesaikan adalah apa? Seperti tadi, akar permasalahannya tidak diselesaikan. Bisa dalam kepahitan, kemarahan, apapun bentuknya. Akarnya tetap ada di sana. Dan seiring berjalannya waktu, penyakit itu datang lagi kembali, bahkan dengan sesuatu yang lebih heboh apa lebih besar. Allah tidak ingin kita hidup sekali lagi dari mujizat. Rencananya adalah kita hidup dalam berkat Tuhan. Dan Tuhan mengatakan berkat lebih melimpah dan mencegah krisis. Namun situ katakan lebih detail bahwa berkat bersifat abadi. Sedang mujizat terjadi sebagai respon terhadap krisis. Sekali kita mengakses berkat Tuhan, kita tidak dapat membalikannya dan tidak terhentikan dan jauh lebih melimpah. Bahkan iblis pun tidak bisa menghentikannya. Kelimpahan tanah Kanaan jauh lebih baik daripada mana. Meskipun mana supranatural dan merupakan penyediaan Tuhan, namun sekali lagi itu sifatnya sementara dan tidak melimpah. Jika Tuhan memberi kita mujizat karena Dia mengasihi kita dan mencoba menolong kita, namun kita sekali lagi harus mengerti, kita membutuhkan mujizat disebabkan karena kita telah melanggar hukum alam atau hukum rohani. Namun Allah mengasihi kita, Dia ingin kita hidup. Jika kita ditanya, apakah kita ingin kembali hidup dari mujizat kepada mujizat? Jawaban saya tidak. Kenapa? Karena mujizat seharusnya buat orang lain, yaitu buat apa? Bagi mereka yang datang pada Tuhan, namun mereka belum tahu bagaimana berjalan dalam berkat. Semua itu dikarenakan mereka belum memberikan hati dan hidup sesuai firman Tuhan, dan tidak berjalan dalam sukacita, dan masih memiliki hal-hal yang belum diselesaikan, kepahitan atau apapun ya, sehingga tidak mau mengampuni. Kita membutuhkan mujizat bagi mereka. Kita harus tahu mereka bisa makmur di luar berkat Tuhan. Ya, kita pun harus tahu mereka banyak orang bisa makmur di luar berkat Tuhan. Itu tentu saja mereka bisa menghabiskan seluruh waktu tenaga untuk mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan, bahkan mencari nafkah dengan cara berbohong, menipu, mencuri. Ada banyak cara di luar Tuhan, namun semua itu bisa mengambil nyawa mereka. Amsal 1 ayat 19 dikatakan, itu membuat mereka kepahitan, marah, lelah, stres, dan memberi jalan apa? Jalan bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan tidak ditambahi dengan kesedihan padanya. Jadi, jika kita mengerti berkat Tuhan dan bagaimana mengaksesnya, itulah yang membuat kita menjadi kaya. Kita tidak dapat menjadi berkat jika kita tidak diberkati, dan kita tidak dapat memberkati orang lain. Berkat bukanlah berdasarkan kebaikan seperti Abraham, berkat bukanlah berdasarkan kebaikan Abraham, tetapi Abraham di situ dikatakan bukan juga yang paling tulus, bukan yang paling sempurna, tetapi di situ dikatakan bahwa berkat dikatakan karena Abraham percaya. Nah, yang terakhir Amsal 10 ayat 12 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat bukanlah benda, berkat adalah perkenanan Allah yang diucapkan atas kita. Itulah aset sesungguhnya. Barang-barang bukanlah berkat Tuhan, tetapi hasil dari berkat Tuhan. Kata berkat, kita harus mengerti bahwa berkat di Alkitab dikatakan sebanyak kira-kira 500 kali, sedangkan mujizat dan mujizat disebutkan dalam Alkitab hanya 37 kali. Karena cara kita mengakses berkat melalui iman. Ketika kita mengertikan berkat itu terwujudnya karena kita tidak mempercayainya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Kita harus mempercayai kuasa perkataan kita, mempercayai kuasa berkat Tuhan, karena Allah telah memampukan kita dan untuk memberkati, memberikan kita kuasa penciptaan Allah dan memulainya. Demikianlah
Pembelajaran 15 menit. Tuhan Yesus memberkati.